Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSM. Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita pada pagi hari ini tanggal 5 Maret 2024 bertepatan dengan hari Selasa, dan alhamdulillah kami berada di Padang, dan pada pagi hari ini kami akan membahas terkait dengan pemeliharaan bibit di persemaian. Namun untuk membahas bibit persemaian ini, kita dahului dengan perkenalan tadi ya, tentang Kebun Berkah dan channel Junediono Kebun Berkah.
Channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel yang menginformasikan terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani kebun berkah. Untuk itu, harapan kami, sahabat kebun berkah dan sahabat-sahabat yang lain berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, dan share ke kawan-kawan yang lain sehingga channel ini bisa dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Dengan dikenalnya channel ini, maka harapan kami juga adalah bahwa program-program pemerintah terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan bisa diketahui oleh banyak masyarakat dan bisa tepat sasaran. Harapan yang kedua adalah dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka produk-produk petani, terutama dari petani kebun berkah, bisa laku dijual sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, kita coba membahas terkait dengan pemeliharaan bibit di persemaian. Selamat menyaksikan. Baik, sahabat kebun berkah, kita coba membahas terkait dengan pemeliharaan bibit, pemeliharaan semai di persemaian. Pemeliharaan bibit di persemaian terdiri dari beberapa kegiatan atau pekerjaan. Yang pertama adalah penyiraman bibit. Yang kedua adalah penyiangan. Yang ketiga adalah penyulaman. Yang keempat adalah pemupukan. Yang kelima adalah pemberantasan hama dan penyakit. Serta yang keenam adalah sortasi bibit untuk diangkut ke lapangan ataupun untuk digunakan ditanam di lokasi sahabat kebun berkah. Atau intinya adalah bibit dilakukan sortasi ini sebelum ditanam. Kegiatan yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan setiap pagi atau sore hari dengan menggunakan sprayer atau gembor. Nah, ini sahabat kebun berkah, ini adalah gembor ya, alat gembor yang difoto ini. Namun juga harus kita perhatikan apakah lingkungan media tanam di sekitar persemaian kita masih basah atau masih lembab ataupun ada hujan ya. Jikalau memang terjadi, maka penyiraman ini bisa tidak dilakukan ya, karena terlalu basah juga tidak baik. Penyiraman bertujuan untuk memberi air dalam jumlah yang cukup sehingga tercipta suatu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan semai. Yang kedua adalah penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara menghilangkan gulma atau rumput yang berada di dalam polybag. Karena apabila ada rumput maupun gulma di dalam polybag, tentunya akan terjadi persaingan di dalam memperebutkan makanan, di dalam memperebutkan ruang tumbuh tanaman, serta berebut dengan gulma tadi terhadap sinar matahari. Dan ini tentunya kalau tidak dilakukan penyiangan tadi, rumput liar dan gulma tadi, maka akan merugikan semai yang kita pelihara atau bibit yang kita pelihara. Untuk itu, maka sudah sangat perlu dilakukan kegiatan penyiangan. Yang ketiga adalah penyulaman. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada awal pertumbuhan semai ya, kurang lebih sekitar 1-2 minggu setelah disapih dari bedeng sapih. Hal ini digunakan untuk menjaga keseragaman tumbuh tanaman ya. Jangan sampai tanaman nanti sudah
ada yang besar tapi masih ada yang kecil dan sebagainya. Sehingga nantinya susah di dalam sortasi bibitnya. Kalau banyak yang banyak variasi ya, tidak seragam, nanti akan menyusahkan sahabat kebun berkah pada tahapan sortasi. Yang keempat adalah pemupukan. Pemupukan ini dilakukan untuk merangsang serta meningkatkan pertumbuhan semai dengan baik. Pupuk yang biasa digunakan di persemaian bisa pupuk organik seperti pupuk kandang maupun kompos, namun juga bisa dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia atau pupuk buatan atau pabrikan. Yang biasa digunakan adalah jenis pupuk NPK yang digunakan tentunya disesuaikan dengan aturan atau sesuai dengan dosis yang berlaku. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada sahabat kebun berkah terkait dengan gejala kekurangan unsur nitrogen, fosfor, maupun kalium. Apabila sahabat kebun berkah melihat semai dengan gejala kerdil, namun daun yang tua layu dan mati, daun muda berwarna hijau pucat sampai kuning, terdapat bercak merah keunguan pada ujung daun maupun pada akar yang berwarna hitam. Ini ditandai dengan gejala kekurangan nitrogen. Apabila kekurangan fosfor, maka gejala yang akan bisa kita lihat, bibitnya kerdil atau sermainya kerdil, daun menyusut, warna berubah dari hijau menjadi ungu pada ujung daun, kemudian menjadi coklat dan akhirnya mati. Untuk kekurangan kalium, gejala yang bisa diamati adalah batang bibit atau batang semai pendek, tapi kokoh dan kuat ya. Namun ujung daun mudah berubah hijau pucat sampai kekuningan sehingga sampai layu, dan memang peralihan warna daun tadi berlangsung lama ya sahabat kebun berkah. Inilah gejala-gejala yang bisa sahabat kebun berkah amati atau bisa sahabat kebun berkah lihat ketika kekurangan unsur N, P maupun K pada bibit atau semai yang berada di persemaian sahabat kebun berkah. Untuk itu, ada beberapa hal terkait dengan pemupukan yang harus diperhatikan ya, baik periodenya, jenis pupuknya, maupun kapan harus kita melakukan pemupukan dan dosisnya seperti apa. Sebagai contoh, untuk periode pupuk dasar, kita menggunakan jenis pupuk TSP, umur semai sejak disapi 2-3 hari, frekuensinya 1 kali, jumlah pupuk tiap frekuensi adalah 10 gram per meter persegi, konsentrasi lautan 1%, sehingga jumlah total pupuk TSP adalah 10 gram per meter persegi. Untuk periode pupuk pertumbuhan, jenis pupuk yang digunakan adalah NPK, umur semai sejak disapi misalkan 10-16 hari, frekuensi pemupukan adalah 3 kali, interval pemupukan 3 hari, jumlah pupuk tiap frekuensi adalah 5 gram per meter persegi, konsentrasi lautan 0,5%. Sehingga jumlah total pupuk NPK adalah 15 gram per meter persegi. Dan ini adalah tabel ya yang bisa sahabat kebun berkah pelajari dan bisa diterapkan. Ini masih umur semai sejak disapi untuk jenis pupuk NPK, yaitu yang periode yang kedua 19-31 hari, frekuensi pemupukan 5 kali, interval pemupukan 3 hari, jumlah pupuk tiap frekuensi 10 gram per meter persegi, konsentrasi larutan 1%, sehingga jumlah total NPK adalah 50 gram per meter persegi.
Untuk umur semai sejak disapih 34-55 hari, frekuensi pemupukan 8 kali, interval pemupukan 3 hari, jumlah pupuk tiap frekuensi 15 gram per meter persegi, konsentrasi larutan 1,2%, dan jumlah totalnya adalah 120 gram per meter persegi NPK. Untuk umur semai sejak disapih 58-64 hari, frekuensi pemupukan 3 kali, interval pemupukan 3 kali, jumlah pupuk tiap frekuensi 10 gram per meter persegi, konsentrasi larutan 1%, sehingga jumlah total NPK berjumlah 30 gram per meter persegi. Untuk periode penyiapan menjadi kondisi semai siap tanam dengan umur semainya di atas 65 hari ini tanpa pemupukan, namun kita kondisikan terkait dengan proses pengerasan batang semai ya, sahabat kebun berkah. Sehingga kalau kita total ya jumlah pupuk tiap frekuensi itu antara 5 sampai 15 gram per meter persegi ya, konsentrasi larutan 0,5 sampai 1,2%, sedangkan jumlah pupuk untuk TSP 10 gram per meter persegi, serta untuk NPK-nya selama pemeliharaan semai sampai bibit siap tanam kurang lebih 215 gram per meter persegi. Inilah sahabat kebun berkah total pupuk yang bisa digunakan di dalam pemeliharaan terkait pemupukan untuk semai ya, sampai dengan siap tanam. Yang selanjutnya adalah pemberantasan hama dan penyakit. Hama didefinisikan sebagai gangguan ya, yang diakibatkan atau diakibatkan oleh serangga ataupun tikus ataupun cacing ataupun yang sebagainya, dan yang memang akan dialami pada semai dan tentunya akan merugikan. Sedangkan penyakit adalah merupakan gangguan terkait dengan perubahan proses fisiologis yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor penyakit, sehingga jelas ditunjukkan adanya gejala penyakit yang biasanya disebabkan oleh bisa cendawan, virus, bakteri, maupun hal yang lain. Adapun beberapa pencegahan ya, misalkan apabila diserang oleh semut, maka bisa dengan mengalirkan air di sekeliling bedengan ataupun disemprot dengan insektisida, atau bisa juga dengan menggunakan puradan. Apabila diserang oleh belalang ataupun jangkrik, bisa disemprot dengan insektisida. Apabila diserang oleh jamur, bisa disemprot dengan fungisida. Pencegahan serangan jamur juga dapat dengan memberikan penyinaran matahari ya, yang cukup pada bedengan, bisa dengan pemberian naungan ya, yang diatur sedemikian rupa sehingga mencapai keadaan yang normal. Naungan yang kurang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan biasanya daunnya menjadi kering. Ya, ternyata sinar matahari juga sangat berguna di dalam pencegahan serangan jamur. Dan jamur dapat menyerang akar serta daun mulai dari kecambah sampai bibit, sehingga bibit nantinya menjadi layu. Dan ini biasanya disebut dumping off. Apabila yang diserang merupakan benih yang sudah berkecambah namun belum muncul ke permukaan tanah atau bagian batang bibit dengan dekat dengan permukaan tanah, yang berakibat bibit terkulai atau bagian pucuk dari bibit, ini umumnya disebabkan oleh jamur Rhizopora solari atau Pythium sp. Sedangkan apabila yang diserang bagian akar dan akhirnya mati, ini umumnya disebabkan oleh jamur Fusarium sp. Rhizopora solari dan Pythium sp pada umumnya menyerang pada suasana yang basah, terutama pada musim hujan, sehingga pencegahannya dapat dilakukan dengan membuka semua naungan bedengan.
Dan yang terpenting adalah membuat saluran-saluran drainase yang baik agar air-air tidak menggenang. Untuk Fusarium sb umumnya menyerang pada saat tanah dalam keadaan kering. Pencegahannya yaitu dengan melakukan penyiraman sesuai dengan kebutuhan. Ini ada beberapa pencegahan dari serangan jamur ya dengan cara kimiawi, misalkan menggunakan benlate T20WP dosis 0,1 sampai 0,2 gram. Ini untuk mengendalikan penyakit jamur bercak daun, jamur karat, dan penyakit bles daun. Atau bisa dengan menggunakan dakonil 7WP dosis 0,15 sampai 0,2. Ini untuk mengendalikan penyakit bercak daun ataupun cacar daun dan busuk daun. Atau dengan ditano M45WP dosis 0,2%, ini untuk mengendalikan busuk daun dan dumping off. Ada 7 langkah pengendalian hama dan penyakit ya yang bisa sahabat kebun berkah lakukan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan persemaian. Ini juga meliputi drainase ya, agar air tidak menggenang. Seperti apa yang sudah kami sebutkan, bahwa air yang menggenang akan mempermudah perkembangbiakan jamur ya, terutama adalah jamur akar. Selain itu juga diperlukan menjaga kebersihan dari rumput ataupun gulma liar. Memang rumput ataupun gulma ini juga bisa menjadi inang dari beberapa serangga maupun jamur. Dan juga dengan adanya gulma di sekitar polybag, maka tentunya menjadi pesaing bagi semai di dalam memperebutkan unsur hara maupun ruang tumbuh serta sinar matahari. Ya, sehingga sudah sangat penting bahwa gulma ataupun rumput liar kita kendalikan. Yang kedua adalah hindari pemasangan lampu di areal sekitar persemaian, karena hal ini menyebabkan, terutama di malam hari ya, menyebabkan mengundang serangga datang dan berkembang biak di situ, yang akhirnya bertelur serta menetas, biasanya berbentuk ulat, sehingga ulat ini bisa merusak, menyerang semai-semai yang kita pelihara. Langkah yang ketiga adalah hindari membuang kulit buah-buahan maupun yang lain ya. Ini pentingnya menjaga kebersihan ya di areal persemaian, karena sampah tadi ataupun kulit-kulit bekas buah-buahan akan menjadi tempat berkumpulnya serangga, yang akhirnya serangga-serangga tadi berkembang biak di situ, dan kalau sudah banyak akan menyerang tanaman semai yang kita pelihara. Jadi hindari ya sahabat kebun berkah. Yang keempat adalah kita mengamati ya, ada pengamatan dan memang harus diamati sahabat kebun berkah terhadap beberapa jenis hama yang aktif ya. Ternyata ketika tidak ada orang, dan waktu ini biasanya antara jam 17.30 atau jam setengah 6 sore sampai jam 6.30 atau setengah 7 pagi. Dan memang petugas persemaian ataupun sahabat kebun berkah tidak berada di persemaian, tidak mengecek ya, maka kondisi waktu-waktu ini terkadang memang menjadi waktu yang tepat ya untuk beberapa jenis hama yang menyerang. Untuk itu benar-benar harus diamati, dan benar-benar apabila memang terjadi pada waktu-waktu tersebut, maka jagalah. Setidak-tidaknya ada yang menjaga ataupun membuat alat untuk
menakut-nakuti istilahnya ya, menakut-nakuti atau setidak-tidaknya untuk menyingkirkan agar tidak mendekat serangga-serangga tadi ke persemaian kita. Yang kelima adalah pemberantasan awal ya. Ya, jadi sebelum menyerang masif atau secara besar-besaran, ketika kita melihat misalnya ada belalang ya, yang 1-2 ekor, maka kita tangkap atau kita juga bisa matikan ya, ataupun dengan hal yang lain. Sehingga ini sangat penting langkah ini dilakukan karena tadi apabila sudah besar menyerangnya atau sudah luas menyerangnya atau sudah masif menyerangnya tentunya akan lebih merepotkan lagi. Sehingga pemberantasan awal ini sangat penting bagi sahabat kebun berkah agar nantinya tidak menyerang secara masif. Sahabat kebun berkah, terkadang kita menjumpai ada tanaman yang diserang pada daun yang ditandai dengan warna daun berwarna kuning, lalu mengering serta layu, dan batang juga mengering secara perlahan. Ini diindikasikan oleh jamur yang menyerang akar. Namun ada juga yang terkena cacar daun, dan cara penanganannya dilakukan dengan penyemprotan menggunakan insektisida sesuai dengan indikasi penyakitnya. Jadi jangan apa namanya semprot-semprot saja kalau kita tidak teliti betul apa sih indikasinya, apa sih kira-kira penyakit atau hama yang menyerang. Jadi tidak semprot-semprot ya, karena ini adalah bahan kimia. Dan untuk pemberantasan atau pengendalian hama penyakit secara kimia ini memang bagian akhir ya. Kalau masih bisa dilakukan secara mekanis, maka lakukanlah secara mekanis. Baik sahabat kebun berkah, langkah yang ke-7 atau yang terakhir adalah pencegahan hama dan penyakit tadi ya, bisa diberantas sedini mungkin atau seawal mungkin. Sehingga nantinya tidak menyerang lebih luas, tidak menyerang lebih masif, yang tentunya lebih merepotkan sahabat kebun berkah semua. Sahabat kebun berkah, langkah pemeliharaan terakhir adalah sortasi ya. Sortasi ini merupakan kegiatan untuk pemilahan atau pengelompokan atau seleksi bibit yang bisa berdasarkan atas kelompok jenis semainya atau tinggi semainya, umur semainya atau sumber benih yang digunakan, ataupun perlakuan-perlakuan tertentu. Misalkan ada juga ya persemaian sahabat kebun berkah yang melakukan sortasi itu berdasarkan produk yang diperlukan di pasaran misalkan. Ataupun kualitas yang sudah ditentukan oleh peminat atau pembeli. Ataupun hal-hal yang lain. Inilah yang dinamakan sebagai sortasi. Adapun tujuan dari sortasi adalah untuk mendapatkan bibit yang berkualitas dan seragam dengan cara memisahkan ya, sesuai dengan standar seleksi. Dan biasanya bibit yang belum sesuai standar dan bibit yang tidak memenuhi standar, kita melakukan beberapa hal. Kalau misalkan masih bisa dipelihara, maka kita pelihara. Dan apabila memang sudah tidak bisa dipelihara, maka dimusnahkan. Dan terkait dengan standar sortasi ini atau hal-hal yang dilakukan pada sortasi ini, bisa sahabat kebun berkah melihat video yang sudah diupload di channel Junior Diono Kebun Berkah, yaitu dengan melakukan NSNI, Standar Nasional Indonesia, terkait dengan sortasi atau pengukuran bibit. Inilah bibit yang dihasilkan dari sortasi ya. Ada 3 kategori. Sebenarnya ada 2 kategori besar, yaitu yang lolos dan tidak lolos. Namun yang tidak lolos ini
dibagi menjadi dua, sehingga ada 3 kategori. Yang pertama adalah lolos seleksi. Ini sahabat kebun berkah ditunjukkan pada foto ini. Ini akan dipelihara karena memang dilihat dari kondisinya bibit ini masih bisa kita pelihara, dan yang tidak bisa dipelihara atau tidak lolos seleksi. Ini kondisinya seperti ini. Sahabat kebun berkah, berikut adalah persyaratan yang bisa dikatakan bibit lolos seleksi. Yang pertama, bibit tumbuhnya normal, ada batang tunggalnya dan lurus. Yang kedua, bibit sehat, yaitu terbebas dari serangan hama dan penyakit, warna daun normal, atau tidak menunjukkan kekurangan gizi atau nutrisi dan tidak mati pucuk. Yang ketiga adalah bibit berkayu atau batangnya berkayu. Yang keempat adalah tinggi bibit mencapai tinggi minimal sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, perakarnya kompak, telah membentuk gumpalan dengan media, serta tadi bagus akarnya. Yang keenam, jumlah daun sesuai dengan jenisnya, dan 8, umur sesuai dengan jenisnya. Ini adalah beberapa contoh tabel terkait dengan standar bibit yang memenuhi seleksi. Contohnya adalah Sengon Parasientes falcataria, diameter batangnya lebih besar dari 4 mm, tingginya lebih besar dari 30 cm, kekompakan media adalah utuh, dan jumlah daun atau jumlah LCR-nya adalah LCR lebih besar dari 30%. Umur kurang lebih 4-6 bulan. Ini sahabat kebun berkah, yang tanaman yang lain bisa sahabat kebun berkah perhatikan. Ini adalah masih contoh ya, mulai dari jati Tectona grandis sampai dengan Sorea, kriteria-kriterianya. Bibit hasil sortasi yang tidak akan digunakan adalah bibit yang mati, bibit yang sudah tinggi dan umurnya melewati waktu tanam. Ini kita sebut sebagai bibit mangkrak ya. Yang ketiga adalah bibit yang terserang hama dan memang membahayakan bibit yang lain. Inilah kondisi bibit hasil sortasi yang masih akan dipelihara. Ini ada 3 ya, bibit yang tinggi, jumlah daun dan umurnya belum memenuhi syarat, jadi tinggi dan daun belum memenuhi standar. Yang kedua adalah bibit yang terserang penyakit tapi masih bisa dikendalikan. Yang ketiga adalah bibit yang akarnya sudah menembus ke permukaan tanah, dan ini akan kita pelihara dengan memangkas akar-akarnya. Baik sahabat keberkah, itulah terkait dengan pemeliharaan semai di persemaian sahabat kebun berkah, mulai dari semai sampai dengan bibit siap tanam. Sahabat kebun berkah, kita tetap semangat dalam usaha persemaian ya. Jangan loyo, terus semangat menghijaukan bumi, menggeliatkan ekonomi. Dan saksikan video-video yang lain ya terkait dengan hal-hal usaha di persemaian. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.